Alhamdulillah semuanya masuk ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Kemudian kita hari ini akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil konten atau produk yang kalian buat sesuai dengan persetujuan kita pertemuan sebelumnya, bahwasanya nanti hasil kerja kalian itu nanti disampaikan ya. Jadi hari ini apa kegiatannya? Presentasi ya. Kemudian kalian nanti setiap di sini ada berapa kelompok? 5 kelompok. Nanti setiap kelompok mempresentasikannya maju semua sesuai dengan tupoksi ya. Kemarin kan ada di LKPD kalian, lihat ada tugas masing-masing dari keanggotaan ya. Baik, di mana nanti satu kelompok mempunyai satu pertanyaan. Ada sesi satu pertanyaan. Paham? Paham. Sebelum memulai seperti biasa sebagai penyemangat kita sehari-hari ataupun beberapa jam nanti kemudian ke depan, kita ya lihat dulu deh dengan nilai kesayangan kita ya. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. SMK oke? Bisa. SMK oke? Sehat. SMK oke? Sehat, cerdas, berprestasi. Itu kalau misalnya biar ada yang ngantuk, gak ngantuk masih pagi ya, kita lihat dulu ice breaking sebentar ya. Semangat gak nih? Semangat. Oke, sebelum kita ke tahap berikutnya, jadi Ibu minta tolong untuk masing-masing dari kelompok, mohon untuk operator nanti yang akan membantu untuk menyajikan hasil presentasi maju ke depan untuk membawa kemarin produknya berupa video konten, maju ke depan. Coba nanti kita kondisikan dulu biar nanti presentasinya lebih mudah. Ayo untuk operatornya mana? Kelompok 1, nomor 1 dulu. Kelompok 1 kondisikan dulu. Ayo ditaruh dulu ya, disiapkan dulu untuk videonya. Kelompok 2 mana? Nanti setelah itu kelompok 2 ya. Ayo Kak, Mas. Ya, kalau sudah videonya sudah masuk, kelompok 2 mana? Ayo kelompok 2. Kalau sudah, monggo kelompok 3. Sudah? Kelompok berapa sekarang? Kelompok 4. Kelompok 4 disiapkan untuk medianya. Sudah? Ya, kelompok berapa ini sekarang? Kelompok 5. Kelompok 5, monggo disiapkan. Sudah? Oke. Ini sudah semua dikondisikan untuk video atau konten yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Baik, Ibu beri kesempatan untuk 5 kelompok ini mempresentasikan hasilnya. Ingat,
Aturannya 10 menit kurang lebih, kemudian satu kelompok maju, satu sesi pertanyaan. Bagi semua kelompok harus siap nggak siap ya, harus siap lagi. Oke, untuk yang sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok mau diundi atau tidak usah sesuai urutan. Oke, sekarang kelompok 1. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video proyek kami mitigasi bencana alam yaitu banjir. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Setiawati. Saya Ajeng. Saya Dea. Saya Melva. Saya Isan, saya Raffi. Silakan menonton video kami yang ada di layar. Pengertian banjir. Banjir adalah yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan menyertai daratan yang disebabkan oleh sungai yang meluap. Penyebab banjir adalah banjir disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk curah hujan tinggi, hujan lebat yang berkepanjangan, atau hujan deras dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. Salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah ke sungai yang akan membuat air sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Dampak buruk yang terjadi ketika banjir melanda adalah munculnya penyakit, ketersediaan air bersih menipis, rusaknya infrastruktur, serta kurangnya bahan-bahan makanan. Mitigasi sebelum bencana. 1. Mengetahui istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir. 2. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui banjir dan apa dampaknya untuk diri kita. 3. Melakukan persiapan untuk evakuasi termasuk memahami rute evaluasi dan daerah yang lebih tinggi. Dari cuplikan video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa menjaga lingkungan sekitar dan tidak membuang sampah sembarangan agar tetap bersih dan akan membuat kita nyaman dan lebih terlindungi dari bencana alam seperti banjir ataupun bencana alam lainnya. Sekian dari video kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja penyakit yang disebabkan oleh banjir? Baik, cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea. Saya akan membacakan pertanyaan yang diberikan dari kelompok 4. Penyakit apa saja yang disebabkan oleh banjir? 1. Diare. Diare yang diakibatkan oleh makanan yang terkontaminasi atau mengandung bakteri, virus, atau parasit. 2. Demam berdarah, dengue, DBD, yang berasal dari nyamuk dengue dan banyak berkembang biak pada genangan-genangan air. Terima kasih. Kepada teman saya ucapkan terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagi kelompok 4, apakah pertanyaan kami kurang jelas? Oke, terima kasih. Mana kelompok 4 sudah jelas dari jawaban yang sudah disampaikan. Oke. Ada lagi? Demikian presentasi ini kami tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Tadi bencana alam yang dilihat adalah bencana alam berupa banjir, ya. Jadi yang ditanyakan adalah terkait dengan penyakit yang disebabkan salah satunya dari banjir. Oke, sekarang yang kelompok 2 dipersilakan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kami di sini kelompok 2 yang beranggotakan saya Andini sebagai moderator dan juga teman-teman saya. Saya Siva sebagai operator. Saya Sabira sebagai narkolet. Saya Elza sebagai anggota. Saya Sitil sebagai anggota. Akan mempresentasikan bio kami, yaitu bencana alam beserta mitigasinya berupa gempa bumi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video yang berjudul bencana alam berupa gempa bumi beserta mitigasinya. Selamat menonton. Ini ada apa sih? Ini gempa bumi. Gempa bumi itu apa? Gempa bumi adalah kesalahan dari fenomena sebagai akibat lepasnya energi bantuan yang mengalami deformasi secara tiba-tiba. Hal-hal yang harus diperhatikan saat terjadi gempa bumi. Yang pertama adalah jangan panik. Kita tidak sempat keluar dari rumah berlindung di tempat yang kokoh. Jangan panik.
tempat yang kokoh. Usahakan berkumpul di ruang terbuka. Jangan berlindung di dalam ruang. Jangan tidak. Jadi yang ngomongnya ada yang pertama proses atau mekanisme pergerakan yang ahli, yang kedua aktivitas di sebelah ini, yang ketiga aktivitas yang dilakukan, yang keempat adalah makanan, dan yang kelima adalah ledakan pada. Penyebab terjadinya gempa bumi adalah yang pertama, longsoran di permukaan bumi, yang kedua, guncangan di permukaan tanah, tiga, tsunami, yang keempat, longsoran tanah, yang kelima, perubahan aliran air, yang keenam, perubahan air bawah tanah. Demikianlah video dari kami. Selanjutnya tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kebakaran hutan. Apa saja jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya? Apa saja jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya? Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa saja jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya? Jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya dapat dibagi menjadi 4, yaitu gempa vulkanik, gempa akibat letusan gunung berapi, yang kedua, gempa tektonik, gempa karena adanya pergeseran lempeng bumi, yang ketiga, gempa seismitas, periduksi, gempa yang terjadi karena ulah manusia, seperti melakukan percobaan bahan peledak atau bahan atom. Yang keempat, gempa runtuhan, gempa diakibat tanah longsor. Baik, dari kelompok 5 apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Dari kami akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi dari kelompok 2 kita kasih plus sekali lagi. Ya, tadi bahas tentang gempa bumi ya, nanti di akhir akan kita simpulkan. Kemudian untuk kesempatan yang ketiga yaitu untuk kelompok 3. Kelompok 3, waktunya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Kirana sebagai moderator, saya Aura sebagai operator, Saya Nabila sebagai reguler. saya Anindya sebagai anggota, saya Kira sebagai anggota. Akan mempresentasikan video kami tentang bencana alam gunung meletus serta mitigasinya. Baik, mari simak video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bencana alam, gunung meletus dan mitigasi bencana alam. Pengertian gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat ledakan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Faktor pemicu letusan gunung berapi seperti adanya daya apung magma, tekanan gas yang terperangkap di magma, dan penerobosan magma ke dapur magma gunung berapi. Kecepatan hingga 700 km per jam dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Berikut siklus batuan. Batuan permukaan rusak akibat pelapukan dan erosi, kemudian diangkut dan disimpan di bawah air ke sedimen, melewati pemadatan dan sementasi ke batuan sedimen, terkubur jauh di bawah tanah karena panas dan tekanan, ke batuan metamorf, meleleh menjadi magma, naik dan mengkristal menjadi batuan beku, dan perlahan-lahan dipaksa keluar ke permukaan. Begitulah siklus batuan. Mitigasi dalam bencana alam gunung meletus pra-bencana. Perhatikan arahan dari PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. Ketahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan. Siapkan dukungan logistik, siapkan masker dan kacamata pelindung, menyiapkan skenario evakuasi lain. Mitigasi saat bencana. Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Hindari tempat terbuka, gunakan kacamata pelindung, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, tidak berada di tempat lembah atau di daerah aliran sungai. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan memakai lensa kontak, kenakan pakaian tertutup. Mitigasi pasca bencana. Kurangi terpapar dari abu vulkanik, bersihkan atap dari internal vulkanik, hindari mengendarai mobil di daerah terkena hujan abu vulkanik, waspadai wilayah aliran sungai. Begitulah video yang kedua. Kami persilahkan teman-teman bertanya dan akan ditulis oleh notulen kelompok kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melva, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa bisa terjadinya gunung meletus? Sekian, terima kasih.
tektonik. Begitu saja, terima kasih. Apakah sudah jelas? Jelas. Terima Sangat kasih. jelas. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih perlu sekali lagi untuk kelompok 3. Ayo. Baik, tadi kelompok 3 yaitu membahas terkait dengan bencana gunung meletus dan mitigasinya. Sekarang kita persilakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 4. Bencana yang diambil apa? Tanah longsor. Ayo, silakan dipresentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Alisa sebagai moderator, saya Mina sebagai operator, saya Windy sebagai notulen, saya Karima sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa mitigasi bencana alam tanah longsor yang akan kami tayangkan berupa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan video yang bencana alam mitigasi dari bencana gunung. Selamat menyaksikan. Sahabat aku, semua pastinya sering mendengar bencana tanah longsor ya. Apakah kalian tahu tanah longsor itu apa? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Jika terjadi tanah longsor, dampaknya berbahaya loh. Tanah longsor bukan saja bisa menimbun dan meruntuhkan permukiman, tapi jika kita terkena tanah longsor, bisa berakibat fatal. Selain bisa luka berat, kita bisa kehilangan nyawa juga loh. Nah, makanya supaya kita terhindar dari bencana tanah longsor, mending sejak dini kita waspada ya. Salah satu caranya yaitu dengan mengenali seperti apa sih gejala tanah longsor. Berikut ini rangkumannya. Secara umum, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia. Bencana ini biasanya sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing. Tapi tak jarang juga tanah longsor terjadi di lahan pertanian dan perkebunan yang posisinya terletak di tanah miring. Sahabat aku, apa sih pemicu terjadinya longsor? Berikut beberapa kondisi wilayah dan peristiwa yang rentan terjadi tanah longsor. Pertama, tingginya curah hujan. Kedua, erosi tanah. Ketiga, lereng tebing yang terjal. Keempat, terjadinya getaran atau bisa kita kenal gempa baik skala kecil maupun besar. Kelima, hutan gundul. Keenam, ada lahan pertanian di lereng. Nah, sekarang yuk kita kenali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Sehabis hujan, tampak ada retakan pada lereng, kerikil
berjatuhan, tebing terlihat kurang kokoh atau rapuh, genangan air saat musim hujan akan lenyap tiba-tiba saat akan terjadi longsor. Tiba-tiba timbul mata air baru, pintu maupun jendela sukar terbuka. Pepohonan tamak miring, lingkungan sekitar rumah mendadak ambles. Sahabat tangguh, hal apa saja sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari dampak bahaya tanah longsor? Simak tipsnya ya sahabat. Hindari membangun rumah di bawah atau dekat tebing. Buatlah sangkedan atau terasiri di lereng terjal kalau membangun pemukiman di daerah tersebut. Hindari untuk membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat dengan pemukiman warga. Bila terlihat ada retakan, segera tutup dengan tanah yang dipadatkan agar air hujan tidak bisa menerobos celah-celah tanah. Penebangan pohon di sekitar lereng sebaiknya tidak dilakukan. Pemukiman yang didirikan di tepian sungai rentan terkena erosi. Membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Menanam jenis tanaman keras dan ringan yang memiliki akar dalam lalu ditanam di wilayah curam. Sahabat tangguh, berikut tips yang berguna saat menghadapi bencana tanah longsor. Apabila hujan turun dengan lebat yang tidak biasa, maka bergegas saat keluar dari rumah dan menjauh dari lokasi yang paling dasar. Segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Amankan harta benda yang mudah diamankan dan jangan memaksakan mengamankan peralatan yang berat dan besar karena akan menyulitkan evakuasi. Evakuasi dan relokasi korban ke tempat aman. Jangan panik dan tetap siaga. Apapun bencana yang Anda hadapi, kewaspadaan dan kesiapsiagaan akan banyak menolong Anda dan kerabat terdekat. Nah, sahabat aku, kira-kira seperti itu ya beberapa gejala, penyebab dan bagaimana mengantisipasi bahaya bencana tanah longsor. Semoga bermanfaat ya sahabat. Terima kasih telah mendengarkan video kami. Bye-bye. Setelah menyaksikan video tersebut, kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami hanya dapat menerima satu pertanyaan karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara pencegahan erosi atau tanah longsor di daerah pegunungan atau perbukitan? Begitu saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara pencegahan erosi atau tanah longsor di daerah pegunungan atau perbukitan? Cara mencegah erosi: 1. Konservasi tanah. Konservasi tanah ini merupakan serangkaian upaya dan strategi untuk mencegah dan menghambat proses terjadinya pengikisan tanah. Yang kedua, membuat terasering. Yang ketiga, contour farming, praktik pertanian membajak dan atau menanam melintasi lereng mengikuti garis kontur elevasi. Keempat, melakukan reboisasi. Sekian, apakah sudah cukup? Terima kasih. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
produk atau konten yang sudah dibuat dengan anggotanya, yaitu tanah longsor ya. Tanah longsor. Nah ini yang terakhir as the last kelompok 5 apa bencananya? Kebakaran hutan. Ayo silakan, waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami di sini untuk presentasi bukan ekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Saya Deca sebagai koordinator. Saya Indra sebagai penonton. Saya Sinta sebagai notulen. Saya Nika sebagai anggota. Saya Sinta Dwi sebagai anggota. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil video animasi kami yang berjudul Kebakaran Hutan. Yuk simak videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran sebenarnya berdasarkan faktor kebetulan pada suatu peristiwa kebakaran hutan dan api yang baik secara alami maupun oleh anggota manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politis. Penyebab dan dampak kebakaran hutan merupakan faktor penting yang disebabkan oleh perkembangan angin, suhu, dan sangat terkait dengan kondisi cuaca yang akan datang. Angin, suhu, dan akibat yang ditimbulkan pada ekonomi biasanya menyebabkan sertifikasi udara negatif yang menggunakan politik dan bukan sesuai ekonomi itu sesuai dengan ekonomi Indonesia Ya, hasil tipe animasi dari kami membuka sesi pertanyaan dan karena keterbatasan waktu, kami hanya membuka satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana dampak asap kebakaran hutan terhadap manusia dan satwa liar? Kebakaran hutan terhadap manusia dan satwa liar. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana dampak asap dalam kebakaran hutan terhadap manusia dan satwa liar? Buat yang manusianya, transportasi darat dan udara terganggu. Meningkatnya penderita infeksi saluran pernapasan. Baik, saya akan menambahkan yang satwa liarnya. Menyebabkan satwa liar bermigrasi ke permukiman penduduk. Sekian, terima kasih. Baik, dari kelompok 2, apakah jawaban kita ada yang kurang jelas? Jelas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 kelompok itu mempresentasikan. Jadi video, ada 5 video dan konten yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok, di mana 5 video ini berbeda jenis bencananya, ya. Yang pertama tadi itu apa? Banjir ya. Yang pertama adalah banjir dan mitigasinya. Kemudian yang kedua ada gempa bumi beserta mitigasinya. Kemudian ada gunung meletus beserta mitigasinya. Kemudian tanah longsor dan yang terakhir adalah kebakaran hutan, ya. Itu ada 5 dari bencana alam yang dibuat untuk konten ke video, ya. Menemui kesulitan tidak? Tidak. Kerja semua tidak? Nanti lihat untuk keaktifan dari ketua masing-masing, ya. Karena kan kalian membuat video di luar jam pelajaran, ya. Baik, anak-anakku sekalian, menurut kalian tadi dari 5 video yang sudah ditampilkan, menurut kalian sudah bagus belum? Sudah. Ada tidak kekurangannya? Coba cek lagi. Yang ada, coba nanti dicek lagi, diperbaiki, ya. Ada yang videonya itu tidak terdengar, ya tidak? Ya. Kemudian ada yang animasi, kemudian ada yang langsung terjun langsung, ya. Berarti dia memparodikan, ya. Nah, tadi ada parodi. Salah satu video kelompok kalian itu mereka sendiri yang menjelaskan terkait dengan apa tadi, kelompok berapa? Kelompok 2 ya, gempa bumi ya. Jadi memparodikan, kemudian menjelaskan satu-satu, ya, termasuk tadi terkait dengan mitigasinya, ya. Kemudian ini sudah dibuat linknya? Nah, kalau ibu nanti coba dicek lagi, ya, misalnya ada yang kurang atau yang mau diperbaiki, baru nanti di share ulang, ya. Kemudian dari hari ini, dari presentasi, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ayo, Mbak siapa ini? Mbak siapa? Vera, ayo silakan maju. Dari diskusi ini apa yang bisa Mbak sampaikan untuk teman-teman dan Ibu? Saya Vira, saya akan menyimpulkan dari kegiatan hari ini, yaitu dari presentasi dari kelompok teman-teman semua. Di sini ada banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Yang saya ambil, teman-teman udah buat video yang ada penyebabnya, terus kenapa bisa terjadi, terus ada pencegahannya, terus ada mitigasi untuk cara mengatasinya bencana tersebut. Segitu aja, sekian, terima kasih. Ya, nanti dapat plus
Mbak Vera sudah berani maju. Ya, sekali lagi plus buat Mbak Vera. Ya. Kemudian Ibu tambahkan lagi sedikit. Jadi fungsinya mitigasi. Jadi sebelum si bencana terjadi kita itu sudah bisa siap-siap. Ya, misalnya kalau ada gempa, kita nggak tahu sewaktu-waktu namanya bencana alam, tiba-tiba datang puting beliung atau kebakaran hutan atau banjir atau tsunami, kita tidak bisa tahu kapan itu terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah tahu pengetahuan terkait dari bencana-bencana tadi, itu cara mencegah. Bertujuan untuk apa? Mengurangi kerusakan, mengurangi nanti terjadi kecelakaan pada saat gempa, dan juga mencegah kita kehilangan dalam artian nyawa. Kita bisa menyelamatkan diri kita sebelum bencana itu terjadi. Berarti perlu sosialisasi. Masyarakat perlu ada sosialisasi terkait dengan mitigasi bencana, biar resikonya itu berkurang. Oke, paham ya? Terkait dengan materi sebelum yang Ibu sudah jelaskan, kemudian terkait dengan video dan presentasi hari ini, jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang keluarkan handphone kalian. Ya, Ibu akan coba lagi setelah kalian 2 kali pertemuan ini dibuka Google Form yang sudah Ibu share di grup WA. Kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Ada 10 soal. Kalian kerjakan mulai dari sekarang. Monggo. Sudah semua? Sudah. Sudah, kalian buka yang link berikutnya, yang lembar berikutnya. Kalian isi, ya, untuk kalian respon kalian terhadap pembelajaran 2 kali pertemuan ini. Ya, monggo dilihat lagi untuk lembar yang berikutnya. Silakan.
reaksi kalian ya terhadap pembelajaran yang sudah terkait dengan bencana dan ya. Dari pembelajaran ini kita bisa banyak mengambil hal yang positif, yang baik, bahwasanya harus ingat segala sesuatu tidak bisa diprediksi. Jadi kita sebagai manusia itu harusnya memang bisa waspada untuk tetap safe atau bisa menyelamatkan diri dan apapun yang ada. Ya, salah satunya adalah bencana alam. Ya, baik itu yang memang karena bencana alam perubahan cuaca dan iklim ataupun karena kegiatan manusia yang menimbulkan kerugian pada alam, ya, penebangan hutan, buang sampah dan yang lainnya. Jadi tetap kita harus kita harus selalu membuat diri kita selalu positif. Salah satunya buang sampah pada tempatnya. Memang itu adalah hal kecil, tapi dampaknya sangat besar. Walaupun kita di sekolah, ya, tetap biasakan buanglah sampah pada tempatnya, ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kalian baca lagi untuk materi yang akan kita bahas, ya. Nanti untuk materi akan Ibu share di grup WA kita, ya. Tolong dipelajari nanti, jadi pada saat pertemuan berikutnya kalian sudah tahu apa sih yang akan dibahas, seperti itu. Terakhir tetap harus semangat anak-anakku, ya. Kayaknya ini kita sudah mau jam terakhir, mau pulang. Kita semangat dulu deh, Ibu yel lagi aja ya. Ayo kita yel lagi. Masih semangat? Tetap semangat. Bisa. Oke. Hebat. Sehat, cerdas, semangat selalu untuk kita semua, untuk pembelajaran maupun di rumah. Jangan lupa membantu orang tua dan yang lainnya, ya. Tetap selalu berpikiran positif, ya. Itu adalah hal yang baik untuk kedepannya. Oke, sekian saja dari Ibu. Sebelum ditutup, ketua kelas kita berdoa dulu seperti di awal tadi, ya. Kita doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo ketua kelas. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati, jangan main, langsung pulang ke rumah. Semoga selamat sampai di rumah dan besok kembali sekolah dengan semangat penuh dengan tawa. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum.